Sebelum kalian dengerin aku dongeng kali ini, pastikan hati kalian udah siap dengan spoilers, because I'm about to spill some tea. Dan buat teman-teman yang lihat aku di YouTube, terus kayak, ew, ya aku bukan YouTuber sih. Jadi, Oke, for the records, aku baru aja selesai nonton Netflix series yang judulnya Alice in Borderland. Memang dari judulnya ini terdengar kid friendly gitu ya, terdengar kayak Alice in Wonderland, mirip-mirip, so fantasy and so whimsical gitu kan. Dan ya aku bisa ngomong kalau film ini, series ini cukup menarik dan cukup memiliki genre fantasy. Well, aku bing watching banget sih nonton film ini, soalnya kayak I cannot stop. It's only 8 episode and I need to finish it as soon as possible because I have something to do tomorrow. So baru aja aku selesai nonton dan ya inilah aku mereview mungkin cerita ya. But this Netflix series is more dedicated for older people dan dibuat dengan genre 18 years old. More than that, 18 plus years old. Untuk pembangunan dunia dalam film ini, penonton diajak untuk masuk dalam dunia fantasi. Berlokasi di pusat Tokyo Prefecture, tiba-tiba semua orang tuh menghilang. Ini super keren sih guys. Bayangin aja, persimpangan Shibuya yang always rame, itu tiba-tiba sepi, nggak ada orang for them to make a movie. Pokoknya keren banget lah untuk pemilihan lokasi dan pembangunan suasana dalam film ini. Kalau misalnya studio set ya, Cheryl tuh kurang yakin. Karena semuanya tuh kelihatan real, kayak pengambilan gambarnya di daerah Shibuya itu sendiri, detail-detailnya itu loh, look as same as the real one. Dan kalau misalnya dikatain ini studio, itu kayak, how come dia bikin itu semirip itu? Tapi ya balik lagi, karena aku tuh nggak ikut proses produksinya, mungkin aja pendapatku tuh salah ya. Kalau misalkan kalian pernah lihat Alice in Wonderland, mungkin aja kalian ingat dengan permainan-permainan papan milik barat, board games, ada catur, labirin, kartu, dan sebagainya. Konsep dalam Alice in Borderland ini sama guys, yaitu permainan, selanjutnya kita sebut sebagai game ya. Game-game tersebut pastinya memiliki reward and punishment. Kalau misalkan disambungkan ke teori psikologi, ya ini kayak teori proses belajar gitu ya guys ya. Ada reward, ada punishment. Tentunya dengan teori yang sama dapat mengubah perilaku atau kondisi psikologis seseorang. Singkatnya, jika memenangkan sebuah permainan, masing-masing pemain akan mendapatkan kartu sebagai hadiah. Kartu-kartu tersebut memiliki angka dan gambar yang juga menjadi acuan saat pemain tuh masuk dalam sebuah permainan. Angka itu melambangkan tingkat kesulitan, sedangkan gambar itu memiliki makna tentang apa sih permainan yang mereka mainkan saat itu. Nah, setelah menyelesaikan permainan, masing-masing pemenang itu mendapat kartu yang angkanya itu menjadi perpanjangan visa tinggal mereka dalam dunia tersebut. Sedangkan pemain yang kalah itu akan mati. Emangnya pentingnya menang dalam permainan ini tuh apa sih? Menang menjadi penting karena mereka yang tinggal di dunia permainan itu memiliki masa waktu tertentu. Jadi kayak ada izin tinggalnya gitu guys. Kita sebutnya di sana tuh sebagai visa tinggal. Kalau misalnya kalian pergi ke suatu daerah, negara, kalian perlu visa untuk masuk dalam negara itu. Kalau misalnya kalian visanya udah expired, habis, kalian harus memperpanjangan itu supaya nggak ditangkep gitu kan sama imigrasi. Sedangkan pemain yang kalah dapat punishment, yaitu mati. Sedih banget guys kalau mati itu. Well, sempat ya aku singgung tentang reward and punishment tadi. Kalau di teorinya, reward itu ditunjukkan untuk perbuatan-perbuatan yang benar, untuk memperkuat bahwa perilaku itu benar dan boleh diulang lagi. Karena dengan harapan kalau misalkan orang yang dikasih reward itu melakukan perilaku yang sama, perbuatan yang sama, mereka berharap bakal dapat reward, dapat hadiah lagi gitu, penghargaan lagi. Sebaliknya, punishment atau hukuman itu ditunjukkan untuk perilaku yang salah. Tujuannya agar orang yang melakukan perbuatan salah dan menerima punishment itu stop gitu, berhenti untuk melakukan perbuatan yang dianggap salah. Dan why film ini jadi 18 plus genre-nya?
Karena kalau misalkan anak kecil yang nonton ini so pasti mentalnya jadi kacau. Meskipun reward and punishment kita bukan kita ya, aku belum jadi orang tua, tapi mungkin orang tua pada umumnya kasih reward and punishment for their children buat didik mereka. Kayak di filmnya juga ada reward and punishment, tapi nggak ditujukan untuk anak-anak kecil. Kalau misalnya anak kecil nonton tuh pasti mentalnya kacau lah ya. Let's put aside the fact that film ini punya adegan kekerasan, pembunuhan, and nudity. Kalau aja si anak ini memiliki yang kuat sekalipun, kalau misalkan kurang paham tentang prinsip yang benar, mana yang salah, masih belum punya pegangan hidup gitu, bisa aja loh ngikutin nilai-nilai yang buruk gitu dalam film ini. Oke, kalau cara perhatikan, semua permainan memang diatur berdasarkan gambaran kartu kan. Kriting atau clover itu berarti permainan tentang kerja tim. Spade, waru, sekop itu berarti permainan yang membutuhkan kekuatan fisik. Terus kalau misalkan gambarnya itu heart, hati, itu permainan tentang mempermainkan pengkhianatan hati orang gitu, yang pokoknya mempermainkan hati banget gitu. Itu kayak masalah-masalah anak muda zaman now yang takut sakit hati karena takut dipermainkan dan suka mempermainkan hati orang juga gitu kan. Not good, by the way. Total series tersebut itu ada 8 episode. Dari episode yang awal, episode 4-5 itu permainannya itu macam-macam. Ada yang keriting, ada yang spade, ada yang hati, ada yang wajik. Nah, dari permainan-permainan itu mungkin cara bisa simpulkan itu sebagai permainan perkenalan ya. Jadi buat kalian yang nonton Alice in Borderland, pas waktu nonton 4 episode awal, 5 episode awal, oh ala Alice in Borderland itu gamenya tuh kayak gini toh. Jadi di filmnya itu ada sosok tokoh yang dia tuh kepingin ngumpulin semua kartu. Is it my car? Masuk ke episode klimaks itu permainan hati itu dimulai, taruhannya itu 10 hati. Nggak nanggung-nanggung, kalau misalnya tadi aku bilang ada 8 episode totalnya Alice in Borderland, dia tuh makan 2-3 episode untuk permainan ini doang. Kenapa kok aku bisa bilang ini klimaks? Karena kalian udah dibawa tuh dari 4 episode awal, 5 episode awal. Terus sampai ke episode yang puncak ini permainan hati gitu. Ya menurut aku sih permainan yang paling ngeselin ya. Soalnya kalian diadu gitu, adu domba satu sama yang lain. Nah, dari tingkat intensitas dan lamanya durasi waktu, Cheryl rasa ini tuh disinilah hati penonton itu diraih oleh film Alice in Borderland. Masing-masing penggambaran karakter udah sangat kompleks. Meski ada beberapa karakter yang terkesan pembangunannya kayak buru-buru gitu ya. Tapi that's okay. That's why we call them extras. Kita di sini punya tokoh utama. Tokoh utama tuh namanya Arisu. Kalau dalam katakana bisa literal translate jadi Alice. This is why I really like Japan culture. Rasanya nggak mungkin gitu kalau nemu orang non-Japanese cowok yang dipanggil Alice. So feminine. But Arisu, dang, that's hot. Jadi si Arisu ini penggambaran karakternya ampun-ampun bagus sekali lah ya. Si penulis juga membangun karakter dua temennya ini susah-susah untuk akhirnya dibunuh gitu kan di episode awal-awal. Hanya untuk membentuk simpatinya penonton terhadap karakternya si Arisu ini. Tanpa dua temennya ini, si Chota dan Karube, rasanya mustahil gitu loh kalau kita bisa simpati sama tokoh utama. Let's be honest, tokoh pengangguran suka main game. In real life, kalau misalkan itu jadi pacar or calon suami, mana ada sih cewek yang mau? Terlepas dari ganteng banget gitu kan Kento Yamasaki. Tetap aja, hidup tuh mau dikasih apa kalau misalnya nggak punya duit? Cinta, yang bener aja. Terus kita punya cewek yang namanya Usagi. Bahasa Jepangnya Usagi itu artinya, kok di Indonesiain, artinya tuh kelinci. Si, teringat sesuatu? Yes, dalam Alice in Wonderland kita juga punya tokoh kelinci yang selalu siap sedia membantu Alice. Dan tentunya si cewek Usagi ini juga bantuin Arisu dong. Pokoknya karakter yang digambarin oleh si Usagi ini girl crush abis lah. Dia tuh atletis, pinter, wall climbing. Keren lah pokoknya. Kayak, wow, so strong. Yang paling penting,
Usagi ini so dedicated banget sama Arisu. Pokoknya selalu siap sedia Arisu di mana pasti ditolongin. But there's some spin buat karakter Usagi yang kuat ini yang bikin cowok-cowok Jepang pasti leleh. Dia itu digambarin sebagai tokoh yang nggak bisa naik sepeda. That's the simplest thing, like basic things in Japan gitu kan, society. Karena mobil mahal, motor mahal, sepeda itu pilihan yang paling murah dalam kalian tuh transport. Banget loh itu buat cowok-cowok Jepang kalau misalnya mau lihat untuk ngelihat cewek yang nggak bisa apa-apa gitu kan. Kayak ceweknya tuh sebenarnya kuat tapi in some spec itu dia tuh digambarin kayak lemah gitu, kayak pasti yang cowok-cowok Jepang tuh leleh-leleh gitu ngelihatnya. Kayak berasa hero gitu. Padahal kalau misalnya kalian lihat filmnya ya, Alice in Borderland, Usagi did all the hard work. Kalau misalnya kalian lihat. Terus ada lagi nih, tokoh lain namanya Cheshire yang diperankan oleh Nijiro Murakami. Selama nonton tuh emang aku tuh belum ring my bell gitu ya, ini cowoknya apaan sih gitu kan. Tapi pas cari-cari tahu di internet tentang seriesnya Alice in Borderland baru nyadar, oh namanya si cowok ini Cheshire. Karena selama lihat di film tuh aku nggak ngeh kalau misalnya namanya siapa gitu kan. Kayak Cheshire terus kayak pantas banget, dia itu nggak punya background story. Pokoknya sosoknya tuh misterius banget. Cheryl tuh ngiranya dia tuh orang jahat. But now it's all makes sense jika penggambaran karakternya itu mencontoh Cheshire dalam film Alice in Wonderland. Misterius, pintar, licik, suka cari aman, and not siding with anyone. Last but not least, hater. Not hater yang pembenci, but hater. Oh, hater, bukan hater. Hater. Nah, tokoh Mad Hatter muncul dalam remake Alice in Wonderland yang diperankan oleh Johnny Depp. Tokoh ini quite memorable buat aku. Jujur, aku tuh kurang inget kalau di dalam kartun originalnya itu yang bawaan Disney itu ada atau enggak Mad Hatter itu. But for the latest Alice in Wonderland, tokoh Mad Hatter ini tuh muncul. And he really like Alice for I don't know what reason. Same goes with this Netflix series Alice in Borderland. Tokoh Hatter ini punya kegilaan yang nggak tahu batas. Dan dia tuh juga punya perasaan suka terhadap Arisu, bukan suka yang cewek ke cowok gitu ya guys. Karena hatternya tuh di sini, hatternya di sini tuh digambarin tokohnya tuh cowok. Kayak suka, kayak simpati gitu. Kayak dia merasa si Alice ini pinter gitu. Bahkan Arisu ini sempet dipercaya untuk bergabung dalam rapat anggota eksekutif meskipun dia itu anak kemarin sore. Dia tuh baru gabung gitu guys di grupnya si Hatter, tapi dipercaya. Tokoh Hatter ini sama-sama pembuat topi dan sama-sama gila. Kalau misalkan itu suara pesawat. Mari kita tunggu pesawatnya lewat. Oke, lanjut. Kalau misalkan di film Alice in Wonderland ada beberapa yang dari kita itu suka sama Mad Hatter karena dia tuh romantis gitu kan. Romantisismenya tuh dapet banget gitu. Well, Hatter dalam film Alice in Borderland ini juga merupakan tokoh yang disukai oleh banyak orang. Tapi yang tokoh disukai banyak orang ini digambarkan langsung dalam film ini sebagai kayak dia tuh punya pengikut-pengikut gitu loh guys. Untuk kayak ngikutin dia gitu, menuju sebuah keinginannya dia, yaitu keluar dalam dunia permainan, dunia game itu. Singkat cerita ini tokohnya mati. Ya so spoiler. Aku tuh awalnya tuh nggak ngeh kenapa kok tokoh ini tuh dibunuh selain daripada untuk meningkatkan penggambaran karakter si temennya itu ya, si Mr. Agni. Agni lah api sih. Ya, itu melakukan pembunuhan massal dalam permainan yang terakhir yang 10 hati itu. Tapi setelah Cheryl pikir-pikir, mungkin aja tokoh ini tuh mau digambarkan sebagai harapan untuk melawan penguasa. Dalam series ini ya, si game masternya itu ya mirip-mirip lah ya dengan tokoh Mad Hatter dalam film Alice in Wonderland. Kalau misalkan Alice in Wonderland kita langsung tahu ya musuh masyarakatnya itu siapa ya, Queen of Hearts.
Well, dalam series Alice in Borderland, kita nggak tahu siapa Game Masternya hingga episode terakhir, pas menit-menit terakhir, habis gitu ceritanya digantung. Kayak, lo nggak lihat 8 episode itu guys, pengen marah, soalnya digantung. Nah, buat kalian yang belum nonton Alice in Borderland dan kebetulan punya Netflix, Cheryl really rekomendasi film ini banget. Ya, buat kalian yang belum nonton Alice in Borderland dan kebetulan punya Netflix, Cheryl benar-benar rekomendasiin film ini buat kalian tonton. And have just know kalau misalnya series ini juga punya mangganya ya. Mungkin kalian nggak pengen nonton tapi pengen baca, atau nggak punya Netflix pengen tahu filmnya, pengen baca, I think you guys can check the manga out. Dan kenapa kok Cheryl akhir mau cerita gitu kan, jarang gitu suka review apalagi masukin ke YouTube nih, not my style, karena mangkel. Bagus, 8 episode itu bagus, tapi digantung, sedih gitu rasanya. Once again, film ini dibuat untuk 18 plus. So, tonton dengan bijak ya. Sampai jumpa.